Halo semua, balik lagi dengan gua Fanta Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletron The Heaven chapter 314 sampai 317, yang mana chapter ini adalah spoiler episode 17 yang akan dirilis pada tanggal 11 Juli 2021. Di episode sebelumnya diceritakan terbongkarnya penyamaran alkemis dari Kekaisaran Joyun. Dia adalah seorang wakil ketua asosiasi alkemis dari Kekaisaran Joyun, yaitu Yan Li. Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan terus subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Soyan yang telah menerima sebuah gulungan resep obat 3 baris roh hijau. Seperti yang telah diketahui bahwa pil tersebut adalah pil obat tingkat 4 yang bisa meningkatkan kekuatan level di atasnya. 3 jalur Green Spirit Pill dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Setiap grade akan menghasilkan garis pil ekstra melingkar. Jika mampu membentuk 3 garis pil bundar, maka sudah dipastikan itu adalah nilai tertinggi dari 3 garis pil roh hijau. Untuk menyempurnakannya pun 3 garis obat hijau pil tingkat tertinggi membutuhkan 3 api yang berbeda. Tatapan Soyan perlahan menyapu informasi yang direkam pada gulungan itu. Setelah menganalisisnya, dia sedikit terkejut. Ternyata masih ada pil di atas Ki Gathering, yaitu sebuah pil yang terkenal dan berharga di Clan Xiao. Pama sangat percaya dengan kekuatan Soyan. Akhirnya ia memberikan gulungan tersebut kepadanya tanpa harus dikembalikan. Pama mengatakan gulungan ini adalah salinan karbon, jadi hanya bisa dibaca sekali, jadi jangan khawatir. Dengar ucapan Fama, Soyan merasa sedikit lega. Dengan sangat serius, Fama pun menyemangatinya untuk menyempurnakan 3 jalur pil roh hijau dan memenangkan kompetisi tersebut. Soyan dengan sangat hati-hati perlahan membuka gulungan itu. Dan benar, kekuatan spiritualnya menyebar. Ia menembus ke dalam gulungan dan dengan cepat mengingat banyak dan rumitnya informasi yang tersimpan di dalamnya. Setelah itu, Pama memanggil pelayannya untuk pergi ke gudang mengambil bahan obat untuk kompetisi tersebut. Di sana, Soyan sangat senang dengan apa yang dilakukan Pama kepadanya. Meskipun dengan pemberian ini mempunyai beban yang sangat besar, karena saat ini reputasi asosiasi berada di tangannya. Tak lama setelah itu, Soyan pun pamit dari tempat tersebut. Keesokan harinya, babak final pun tiba. Hari di mana akhir dari kompetisi tersebut, yang mana para peserta yang tersisa tak lebih dari 100 kontestan. Para kontestan pun mulai memasuki alun-alun kota Jama. Dan karena pertandingan babak kedua kemarin telah tersebar ke seluruh penjuru kota Jama, jumlah penonton pun menjadi meningkat drastis.
area di luar alun-alun sudahlah penuh dengan orang-orang di berbagai kota yang ingin menonton. Seiring waktu berlalu, sinar pagi dari cakrawala menembus lapisan awan yang tertahan dan bersinar di kota besar itu. Pintu utama yang tertutup dari alun-alun keluarga kekaisaran dibuka saat matahari terbit. Segera massa orang-orang di luar mulai membanjiri tempat duduk seperti gelombang. Shayan dan Kaisar Es tertegun melihat banyaknya penonton hari ini yang lebih banyak daripada yang kemarin memasuki alun-alun tersebut. Shayan pun memasuki pintu dan berjalan ke tempat kompetisi tersebut ditemani oleh Kaisar Es. Selain mereka berdua, ada cukup banyak pesaing yang telah melewati 2 putaran kompetisi tersebut. Di sana, Shayan melihat sekeliling hanya untuk menemukan Liu Ling dan putri kecil yang sebenarnya telah tiba lebih awal darinya. Saat Liu Ling berpapasan dengan Shayan, ia tersenyum kepada Shayan kalau ia masih ingin bersaing dengannya. Setelah Shayan berbicara dengan Liu Ling, tiba-tiba pemuda berjubah abu-abu perlahan mulai berjalan masuk ke area alun-alun. Aula besar yang awalnya berisik seketika menjadi sunyi. Banyak tatapan yang berisi segala macam emosi terhenti pada pemuda kekaisaran Juyun. Shayan melihat ke arah Yanli. Ternyata emang benar ia mengkonsumsi pil pemulihan penampilan dan berubah menjadi pemuda berusia 17 tahun. Pama dan Jia Xingtian menatapnya dengan sangat dingin. Ketika Yanli melewati Shayan, ia tersenyum dan berkata, kalau Shayan lah yang memiliki kemampuan yang perlu diwaspadai daripada peserta lainnya. Mendengar ucapan Yanli, putri kecil menjadi sangat marah karena ini pertama kalinya ia dipandang rendah oleh seseorang. Seiring berlalunya waktu, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari area alun-alun dan para peserta mulai duduk dan menempati tempat yang telah disediakan. Di saat yang sama, Shayan mengingat ucapan Pama, ia harus mengalahkan Yanli dan menjadi juara. Ia pun memejamkan matanya dan segera menyempurnakan 3 jalur pil roh hijau agar bisa meningkatkan kemampuannya. Ketika matahari berada di tengah-tengah langit, dalam sekejap terdengar sangat jelas suara bel menandakan kompetisi resmi dimulai. Saat bel berbunyi, Shayan yang matanya tertutup langsung membukanya. Kali ini asosiasi tidak lagi memberikan bantuan kepada para peserta dan harus bergantung pada dirinya sendiri, termasuk dalam pembuatan pil. Beberapa saat kemudian, salah satu pesaing wajahnya menjadi pucat karena babak ketiga kompetisi kali ini sangatlah sulit. Banyak dari para peserta yang tidak menyiapkan formula obat yang cocok. Meskipun Shayan mengetahui pemeriksaan tersebut, ia bersikap sangat tenang. Begitupun dengan Yuling dan Liuling yang awalnya terkejut, kini mereka tampak biasa saja. Keheningan bertahan selama hampir 10 menit. Saat putri kecil dan Liuling untuk memulainya, mereka berdua perlahan berjalan mendekati meja batu dan memberi isyarat dengan tangan mereka. 2 kuali hijau dan merah yang tampak kuno
berisi aura yang samar-samar muncul di atas meja batu. Melihat kuali yang mendarat di atas meja batu, Soyan pun terkejut karena kuali yang kali ini mereka gunakan bukanlah kuali yang mereka gunakan sebelumnya. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali tersebut, jelas bahwa tingkat kuali tersebut melampaui kuali merah yang digunakan Soyan. Ternyata kuali yang digunakan Yu'er adalah kuali Green Flame Cauldron yang berada di tingkat 5 yang diberikan langsung oleh Jie Xingtian. Lalu kuali Liuling merupakan kuali andalan milik Guhe yang berada di tingkat 5 yang langsung diberikan Guhe kepada Liuling sebagai muridnya. Dalam dunia alkemis, sebuah kuali obat sangatlah penting membantu bagi seorang alkemis saat memurnikan obat. Kuali terbaik memiliki kemampuan penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu, beberapa kuali obat tingkat tinggi memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk menahan panas. Dan saat ini kuali alkemis yang diketahui memiliki 8 tingkatan. Sementara itu kuali merah gelap milik Soyan yang kualinya tingkat 2, ia merasa sangat sedih. Sesaat Soyan mengingat perkataan Yalau. Sebenarnya dalam pemurnian obat tidak diperlukan setinggi apa tingkatan dari kuali tersebut, melainkan dari kemampuan seorang alkemis dalam memurnikan obat. Di tempat terbuka, Soyan mungkin agak kagum dengan kuali obat tingkat tinggi yang dimiliki Liuling dan Yu'er. Tetapi setelah mengingat filosofi Yalau, ia berpikir bahwa kuali obat hanyalah benda asing. Begitu kuali merah gelap muncul, itu menarik tatapan di sekelilingnya. Saat Soyan menaikkan api di kualinya, suara terkejut tiba-tiba naik dari kursi penonton. Soyan bingung melihat api biru naik dari sisi lembut putri kecil Yu'er. Para penonton pun terkejut melihat api biru yang dikeluarkan oleh Yu'er. Ternyata itu merupakan api air biru kering, di mana api itu merupakan api legenda Kekaisaran Jiama, yang mana dahulu kala Kekaisaran Jiama memiliki binatang surgawi yang sangat kuat. Binatang itu beberapa kali menyelamatkan keluarga Kekaisaran Jiama dari mara bahaya. Dan kini yang tersisa hanyalah api air biru kering atau api buas yang saat ini dikeluarkan oleh Yu'er. Tak lama setelah Yu'er memanggil api birunya, kursi penonton sekali lagi mengeluarkan 2 suara kaget lainnya. Pada saat ini Liuling tiba-tiba memanggil api berwarna hazel. Seruan lainnya dikeluarkan Yanli karena api yang ia panggil bukan dari warna kuning normal, melainkan api berwarna hitam. Ketika mereka menyaksikan api multiwarna di tanah terbuka, emosi semua orang di kursi penonton menjadi sangat semangat. Dari pertandingan saat ini, semua orang berpendapat memang banyak peserta yang menahan kekuatannya dari kompetisi kemarin. Melihat hal itu, Soyan pun tersenyum, perlahan mengangkat tangannya lalu menjentikan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba bangkit darinya. Seketika suhu di sana menjadi naik. Api yang awalnya dipanggil oleh Putri Yu'er dan yang lainnya diam-diam menjadi jauh lebih lamban. Tiba-tiba api yang berwarna aneh dan unik
miring sedikit ke tengah. Hal yang menyebabkan orang kagum adalah bahwa arah api ini memiring sebenarnya menuju ke arah api Zhao Xiaoyan yang ada di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti subjek yang tunduk pada raja. Ketika api surgawi muncul, semua api tunduk padanya. Pama pun menghela nafas dengan lembut, bahwa pemandangan yang spektakuler ini pernah ia lihat pada waktu masih muda. Ia tidak berharap bisa menyaksikan lagi pada saat ini. Dan spoiler 17 pun bersambung dan akan berlanjut ke spoiler 18 selanjutnya. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.